Selanjutnya kita pindah kepada PNS. Ini problem. Kalau ahli-ahli sosiologi mengatakan pengangguran terselubung ada di PNS. Mengapa? Karena banyak PNS yang tidak produktif. Organisasinya besar, personilnya besar, tugasnya kecil. Tapi ini tentu tidak bisa kita biarkan. Kita harus terus merevitalisasi, memperbaiki, meningkatkan kompetensinya. Peran dan fungsinya harus kita berikan. Tapi bersamaan dengan itu tentu kita juga harus perbaiki kualitas SDM PNS kita. Sudah 1066 orang PNS yang kita berikan izin belajar dari tahun 2009 sampai dengan 2015. Kita kasih belajar dia, kita kasih sekolah dia. Untuk sekolah tidak ada henti, asal jangan minta kawin lagi. Saya pernah mendapatkan akibatnya, tiba-tiba ada laporan izin untuk izin kawin, ternyata di biro hukum itu jumlahnya sudah ratusan. Sementara saya tidak pernah mengeluarkan surat izin persetujuan untuk kawin lagi. Setelah saya cek, kepala biro hukumnya waktu itu tidak pernah melaporkan kepada saya. Nah, ini ada miss sedikit. Nah, dalam sisi politik ini kadang-kadang bisa diplesetkan seolah-olah gubernur mentolerir, kecuali ada izin dari istri pertama, monggo silakan, saya tidak mencampuri urusan pribadi setiap orang. Lanjut. Untuk pemberdayaan masyarakat, masyarakat kita harus kita berdayakan, kita harus tingkatkan kemampuannya, kita harus tingkatkan kecakapannya, kita harus tingkatkan keterampilannya. Karena itu di semua lini, baik itu wirausaha baru, untuk padat karya, penerapan teknologi tepat guna, penempatan TKI, TKW, magang ke Jepang, kemudian kegiatan berbasis masyarakat, kewirausahaan, peningkatan produktivitas berbasis kompetensi. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2016, pemerintah telah melakukan program pemberdayaan kepada 45.085 orang dalam rangka penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, serta melalui peningkatan keterampilan, keahlian, dan kompetensi. Ini juga tidak bunyi, tidak kedengaran, tapi proses pembinaan dan pelatihan itu terus kita lakukan. Lanjut. Keberpihakan kepada gender. Jadi jangan kira kita hanya urus laki-laki, justru lebih banyak kita berpihak kepada gender. Karena sebenarnya gender itu jauh lebih tekun di dalam melaksanakan pekerjaan daripada yang bukan gender. Ya. Yang saya jamin laki-lakinya tekun hanya tentara kalau laki-laki. Tapi di luar itu biasanya lebih banyak ugal-ugalan laki-laki daripada perempuan. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Lanjut. Ini perkembangan IPM kita dengan sendirinya memberikan pengaruh, walaupun secara nasional tidak menunjukkan peningkatan urutan yang signifikan, tapi dari sisi lokal terjadi peningkatan kualitas. Ya, Bapak Ibu sekalian, indeks pembangunan manusia ini adalah salah satu indikator yang paling sulit untuk kita naikkan, karena pada saat yang bersamaan seluruh daerah-daerah di Indonesia terus berbenah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap indeks pembangunan manusianya. Namun demikian, walaupun secara nasional tidak terjadi peningkatan yang signifikan, tapi bagi kita yang lebih penting adalah peningkatan kualitas lokal. Lanjut. Upaya dan capaian dalam revitalisasi pemerintahan daerah. Lanjut.